alam. Lihat bagaimana alam. Alam mengajarkan kepada kita mereka itu adalah diam tapi berbuah. Lihat pohon mangga ini. Apakah pernah terdengar pohon mangga ini bicara? Pembahasan hampir mirip gitu, sesuai nih. Memberi buah. Ya. Tapi lebih detail sebenarnya sesuai deh. Hakikat Allah itu memberi dan memberi. Bagaimana udara ini memberikan oksigen, memberi. Makro dan mikro gitu, hampir mirip pembahasan itu. Proses fotosintesa, dia adalah memberi. Maka dari dia menghasilkan buah tanpa dia bicara, tanpa dia pergi kemana-mana. Dia diam, tapi dia Kuat ya hasilnya. Seluruh isi alam itu sama. Barangkali Anda menanam pohon pisang, Ya, maka pohon pisang itu diam, tapi kemudian dia memberi buah. Apakah pernah melihat pohon pisang makan buah pisang? Apakah pernah lihat pohon mangga memakan buah mangga? Dia hidup di alam dunia ini hanya mengabdi. Dia ada untuk memberi. Karena pada dasarnya sifat Allah itu adalah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian sebagaimana aku berbuat baik. Sifat Allah itu adalah memberi dan memberi. Maka tidak ada sesungguhnya yang mencari sebenarnya. Bagi orang-orang tertentu yang masih mencari rezeki, mencari, itu sebenarnya dia tidak mencari. Sebenarnya kalau dia sadar, dia itu diam tadi semua. Tapi Allah lah yang menggerakkan, la tata'arraku zarratun illa biidnillah. Allah lah yang menggerakkan panjenengan untuk pergi ke kantor. Hidupnya Allah yang ada pada panjenengan itu. Ya, maka pada dasarnya pohon lebih mengerti daripada manusia. Maka dikatakan yusabbihu ma fis samawati wal ard, bertasbih segala apa yang ada di langit dan bumi. Mereka lumampah tidak melangkah. Masya Allah. Mereka init barici cicing. Mereka pergi sambil diam tadi semua. Karena dengan diam itulah mereka banyak menghasilkan. Karena kita juga adalah bagian daripada alam. Seharusnya kita pun adalah. Makanya itulah sahabat so dikatakan oleh ahli ma'rifat. Penghujung perjalanan seseorang dalam ma'rifatnya itu adalah diam. Bukan berarti tidak berbuat. Nah inilah yang mari kita pahami di malam hari ini. Supaya bisa diterapkan. Kan di dalam hikam dikatakan adharu wujuda kulla syai'in adharu wis ngadohirkeun Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu kana satune Allah al-batin. Tuh. Harus dipahami yang batin itulah yang merupakan, yang batin itu adalah merupakan dalang. Sementara yang dohir ini adalah merupakan wayang. Pohon ngerti dia itu sebagai wayang, maka dia diam. Maka pada saat dia diam justru menimbulkan manfaat. Memberi dan memberi. Selama hidupnya pohon ini, dia hanyalah untuk sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dia diam, dia berbuat, dia memberi daunnya, dari daunnya mengeluarkan oksigen, memberi. Ya, dari buahnya adalah memberi, baik kepada kita manusia maupun barangkali pada kelelawar, kepada kalong dan lain sebagainya. Dan dia pun kembali mati di penghujungnya, tapi penuh selama dia hidup itu adalah berbakti kepada Allah, memberi. Sebenarnya manusia juga sama. Tidak ada manusia yang bisa pergi ke sawah. Tidak ada manusia yang bisa pergi ke laut. Tidak ada manusia yang jadi dokter. Tidak ada manusia yang jadi kiai. Tidak ada manusia yang jadi tentara, yang jadi polisi.
yang jadi nelayan, yang jadi guru. Sesungguhnya pada dasarnya manusia itu tidak disadari oleh dirinya bahwa dia sedang menerima. Sebenarnya dia itu diam, tapi manusia merasa bergerak. Nah itulah makanya hasilnya tidak maksimal pada manusia. Maka itulah manusia akhirnya di alam dunianya tidak bahagia. Ya, karena dia selalu menuntut dan menuntut. Ya. Tidak diam, makanya diam. Taruhlah lebat yang bergerak tadi semua. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan hasil, maka tadi, karena kalau kamu yang bergerak, dia diam untukmu. Ingat itu. Maka yang dimaksud ini bari cicing pergi dengan diam adalah diam, tidak pernah merasa berbuat. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah telah menciptakan kamu semua dan apa-apa yang kamu lakukan tadi semua. Tapi sekarang kamu merasa melakukan. Kamu ini bergerak tapi diam sebenarnya. Akhirnya tidak memiliki dampak apa-apa karena semuanya adalah perbuatan diri kita sendiri. Maka dalam hikam dikatakan al-amalu suwarul qaimatun wa arwahuha wujudu syirril ikhlasi fiha. Amal itu kerangka yang tegak dan ruhnya amal itu ikhlas. Itulah ikhlas itu pada saat kamu beramal, maka engkau tidak beramal. Yang beramal adalah sesuatu yang ada pada dirimu, ruhmu, hidupmu, dan Allah yang menggerakkan kamu untuk beramal. Tapi manusia merasa beramal. Orang yang diam dalam amalnya, dia tidak akan pernah merasa beramal. Coba sekarang paradigmanya dirubah. Ya, paradigmanya dirubah. Karena begitu kita merubah paradigma bahwa sesungguhnya kita yang digerakkan, kita adalah merupakan wayang-wayang yang digerakkan, maka dia akan menggerakkan kamu. Diamnya kamu itu akan membawa justru pada kebahagiaan kalian. Inilah yang disebutkan al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syirril ikhlasi fiha. Makanya tadi syarat untuk menuju Allah itu paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan wala Dia udah kletek aing ke SD ya di jangan itu. Permen cokor. Ya, udah ngerti maksudnya. Kita diam Tiap Jumat supaya apa? bagi arah Dialah yang. Nah, bagian mana yang diam dari diri kita? Diri kita kan 4 bagian. Ada aku, keempat adalah jasad. Aku yang ketiga adalah jiwa. Maka ini yang didiamkan jasad dan jiwa. Supaya yang bergerak, yang berbuat adalah aku, yang kedua adalah ruh. Dan aku yang pertama adalah rahasia, adalah Allah. Berarti zat dan sif, rasakan dalam setiap gerak itu yang berbuat itu Rasulullah. Itulah yang disebutkan di dalam itu adalah Rasulullah. Maka diamkan Diamkan. diamkan Makasih ya Basetun, nuhun.